Jadi kalau ada satu case ketika kita mau menimbrung di forum itu, Moloboru menak majo, langsung gitu tuh bahasa tuh, sering itu kita dengar, Moloboru menak majo, dapur majo diurus. Ini udah bukan hal rahasia lagi, udah di mana-mana gitu loh. Hatta Amang ini kalau secara pribadi begitu bangganya aku baru Batak, ya. Tapi realitanya bahkan kita juga ada satu gerakan di Batam yang menjadi korban-korban kekerasan itu dalam rumah tangga itu halak kita. Jadi Buru Niraja yang kita katakan Buru Niraja, tapi anak Niraja itu tidak bisa memperlakukan Buru Niraja itu selayaknya Buru Niraja. Justru diperlakukan layaknya budak lah atau apalah. Padohannya kau putuna jolo iti ki torang nyari do. Misalnya taruh horotan tua dang borongin. Sonari do namar bori ala ngai do ko so namang manguji nakin. So agia berhua do penegara rada tula hula ngai tori pator mangido sawer. Kita yang membuat adat Batak itu menjadi rumit. Dari tata acara adat kita yang saya katakan tadi, begitu luhur sesungguhnya di proses adat itu dulu. Tetapi belakangan seperti yang saya katakan tadi, ada tompangan-tompangan baru. Artinya ditompangkan aktualisasi dirinya di situ. Ditompangkan juga biar kehebatannya di situ gitu. Jadi karena sudah biasa seperti di Toba, saya sekarang tinggal di Toba, dia bilang, kalau nama jalo kita, tuh tak pala-palai mak. Pesta sianu begini, pesta sianu begini. Masa kita enggak? Berutang pun jadi. Perlu nih generasi muda tahu apa sih nilai jual adat Batak itu yang bisa kita banggakan. Tentu kita bangga sebagai Batak, tapi untuk refleksi kita di kehidupan kita, yang toh juga kita lihat tadi yang seperti Amang bilang, namar aparat atau nasa marga juga udah masih kesehatan, tidak ada lagi kasih gitu loh Amang, ya tidak ada lagi damai. Bahkan ketika hadir misalnya ada satu acara adat, ini banyak yang pada akhirnya mengesampingkan agama. Iya. Nah ini kan kita, ya kalau bisa dibilang awam milenial sekarang, kita kemana sih gitu loh Amang. Iya, jadi kan jadi yang menjadi persoalan kan bagaimana adat itu bisa tertransformasi dengan baik kepada generasi muda. Nah lagi-lagi sebenarnya ada semacam yang tidak menguntungkan, karena memang yang dianggap sebagai dewasa atau orang tua secara budaya Batak itu adalah orang yang sudah menikah. Jadi tidak ada dikasih ruang sebenarnya untuk generasi Naposo. Terkadang juga kamu kan masih itu betul, kan. Betul. Tetapi itu harus bisa disikapi dengan bagaimana peran dari orang tua itu sendiri setiap rumah tangga, karena semua pembelajaran ke bahasa Batak juga harus diawali dari rumah kan itu kan. Dengan hal-hal yang sederhana misalnya, si orang tua itu harus sabar, misalnya menjelaskan kekerabatan. Ini kita awali dulu dari yang sederhana. Kalau sama tulang seperti ini, namboru seperti ini, kan itu kan, sama bapak tuamu yang dongat tubuh kita seperti ini. Itu yang harus mendasar, yang harus diberikan pemahaman kepada generasi muda kita ini. Lantas bagaimana kita melihat ini yang anak muda yang tadi dikesampingkan dalam satu forum adat misalnya nih. Mungkin pemikiran liarnya kita pemuda nih, milenial nih. Emang adat itu nggak bisa direvisi ya? Toh juga ini nggak satu hal yang mutlak toh? Iya. Nah, bagaimana? Bisa apa tidak nih satu budaya atau adat Batak ini yang memang kita anggap ini tidak satu hal yang mutlak, terus kenapa harus dipaksakan kayak tadi orang muda tidak boleh terlibat misalnya begitu nih. Ini kan kalau memang begitu seterusnya sampai kapanpun ujuk-ujuk orang muda menikah baru terlibat, belajar lagi, kaku lagi.
Iya. Artinya tidak se-available itu dong sama kita, kira-kira begitu Om. Adat itu. Dan pada akhirnya kita ya apatis dengan adat. Mungkin Pak Prof bisa menimpa. Atau Pak apa nanti bisa ditambah Pak? Saya pikir memang saya justru bingung sekarang. Adat Batak yang sekarang itu masih adat Batak yang dulu kah? Yang benar? Atau adat Batak yang sudah gado-gado sambing? Saya tertarik ketika Profesor Albiner tadi mengatakan holong dan damai. Tapi cenderung sekarang pelebelan itu terhadap adat itu sudah lebih pada cerita pesta kan? Kalau pesta ya seperti iklan rokok, nggak ada lu nggak rame. Maka kadang-kadang harus wah dan hebat. Sementara adat kata Pak Manguji tadi, bagaimana Dalihan Natulu itu bisa sepaham, bisa satu kata, tidak harus rame sana rame sini, sesimpel mungkin juga adat namanya kan. Nah, saya tidak begitu dalam mengetahui tentang itu, tapi yang saya lihat terakhir ini, ketika adat jadi menjadi suatu alat aktualisasi, itu yang saya lihat. Jadi kalau marung tang petaho, menggadekan sawah pun jadilah asa sangap. Sementara tidak seperti itu pun bisa. Nah ini barangkali di anak muda yang menjadi persoalan. Persoalan besar. Nyewa gedung seperti kata Pak Manguji tadi bisa ratusan kalau di Jakarta yang paling hebat itu. Kan gitu. Pernah saya buat konsep, Pak Profesor juga datang, Pak Manguji juga, saya punya konsep anak saya menikah di Toba. Di Toba ini. Ketika mau menikah kan dia bilang harus begini kata orang kampung, termasuk Parboru. Harus gini, harus bikin musik, gondang segala macam. Tapi saya punya konsep, marada do, dang mar pesta. Karena konotasi pesta tadi kan sudah ada banyak hal yang menumpang di situ, aktualisasi diri lah, hasangapun lah, segala macam lah di situ kan. Nah, jadi saya pikir saya nggak bisa banyak memahami, tidak banyak memahami, tapi yang saya lihat bahwa adat kita sekarang sudah terlalu banyak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain, tidak lagi total adat itu sendiri. Kira-kira bagaimana, Prof? Ya, jadi memang sekarang sudah terbangun semacam anggapan bahwa adat Batak itu mahal, bertele-tele, ya bertele-tele dan juga merepotkan. Padahal sebenarnya adat Batak tidak begitu. Tapi kok untuk urusan lain kita tidak menuduh itu sebagai hal yang merepotkan. Ada pengantin yang harus bangun jam 3 pagi hanya untuk bersalon misalnya. Tapi kita tidak anggap itu sebagai hal yang merepotkan. Adat Batak itu kalau dilaksanakan secara benar itu tidak merepotkan sebenarnya. Iya, jadi bagaimana kita sekarang memberikan informasi bahwa adat Batak termasuk yang kita sebut adat Dona Nageleng, adat Dona Belga. Asal ngadisibe ruh di paradatu nih. Jadi sebenarnya adat Batak itu bisa kita buat tidak mahal, tidak bertele-tele, tidak harus sampai larut malam, bisa. Bahkan sangat murah. Kalau kita misalnya, mari kita tantang generasi muda sekarang. Pakaian pengantin pakai ulus misalnya, apa mahalnya misalnya? Iya kan, pengantin pria pakai ulus itu tidak mahal. Kalau mau misalnya mau selebrasi, mau bikin acara lain, silakan pakailah pakaian-pakaian yang modern, silakan. Jadi saya pikir itu terkait juga tadi disinggung adat Batak itu bias gender. Sebenarnya mari kita lihat dari perspektif yang benar. Secara pandangan orang, pandangan mengenai bias gender itu selalu pakai kacamata barat. Itu dia. Tentu kalau kita menggunakan kacamata barat, tentu betul bahwa orang Batak itu ya tidak memandang katakanlah perempuan setara dengan laki-laki kalau pakai kacamata orang barat. Kalau kita memahami adat dengan benar, tidak sama sekali. Dalam berbagai
pertemuan saya katakan itu, kalau kita mau menilai apakah orang Batak itu bias gender, mari kita lihat karena itu kan orang Barat, kacamata mereka terbangun dari kultur mereka mengenai perempuan. Mari kita lihat kacamata orang Batak dari kultur orang Batak memandang perempuan. Perempuan itu sangat terhormat di orang Batak. Bahkan julukannya Boruni Raja, sangat terhormat. Tadi Pak Manguji menilai mengapa kita hormat sama hula-hula. Jelas katanya karena dari hula-hula itulah lahir perempuan yang memperanakkan kita. Maka mereka kita harus hormati. Dari situ kita lihat betapa orang Batak itu sangat menghormati perempuan. Orang juga mengaitkan bahwa orang Batak itu tidak memberi hak yang sama. Ada rentetan dalam adat Batak itu yang merupakan rangkaian pemberian warisan kepada anak-anaknya, termasuk kepada perempuan. Dan bahkan ada banyak bukti warisan itu bahkan lebih banyak kepada perempuan. Orang Batak mengatakan bahwa mereka bias memandang perempuan. Mari kita lihat. Sekarang faktanya ketika orang tua sudah lanjut usia, kepada siapa mereka bersandar? Kepada anak perempuannya, pada borunya. Iya. Buru. Aidokon di peleseton, ayang ko paromai dong berbeda di Indah. Mari kita lihat dari kacamata orang Batak atau paling tidak jangan melulu perspektif katakanlah mengenai gender kesetaraan ini menggunakan kacamata karena memang kita dijejali dari buku-buku kajian-kajian mengenai gender dan itu pakai kacamata itu untuk melihat orang Batak, enggak fair dong. Bagaimana kita orang Batak menilai mereka misalnya? Mari kita balikkan dulu. Mari kita gunakan kacamata orang Batak melihat bagaimana orang Barat, orang luar negeri memperlakukan seorang perempuan. Tentu barangkali bias juga. Jadi mari kita, yang mau saya katakan, generasi muda, marilah berupayalah mendengarkan, membaca, mencari informasi yang benar mengenai Habatawan. Karena memang tidak. Ujungnya saya katakan tadi, damai dohot tolong. Orang mengatakan selalu berpikiran bahwa harus kepada hula-hula kita memberikan sesuatu. Saya beritahukan di sini sekarang bahwa tidak jarang zaman dahulu hula-hula medadap dopetna mulai berenggo susah ya nakon nai dak pailaon nai ikon sangap do berengon na boruna ya nakon na bila peting asa sangap poi bereng do ngatubumi sonari do nata tanggap saikon na tuwe-tuwe masih soba-soba siliano dak songon ni cara pandang ni kau putana julu mamereng arti ni nanidok soba marhula-hula elik marburu. Barangkali di ilmu manajemen modern pun barangkali bisa itu kita terapkan. Kalaulah kita anggap sebagai hula-hula itu atasan misalnya, bagaimana kita menghormati? Itu kan relasi sosial. Iya, dalam relasi sosial. Katakanlah dong tubuh ya mitra. Satu kerja, bagaimana kita supaya hati-hati bekerja dengan mereka. Jangan menyinggung perasaan mereka, kan itu. Bawahan bagaimana kita akomodatif. Iya, mengajukan itu mengelik-elik merbulu. Iya, mengapresiasi bawahan, taat kepada atasan, bersosialisasi dengan baik, supaya jangan tertuktuk dengan mitra kerja. Bagaimana kalau itu kita kaitkan, bukankah leluhur orang Batak sudah memahami, cuman belum disebut sebagai ilmu manajemen yang baik. Iya, tapi mereka sudah melakukan ini. Ujungnya adalah ketika saya hormat kepada orang yang patut dihormati, ketika saya manat, ngomong pun saya tidak asal ngomong, tentu orang tidak akan merasa tersinggung sehingga tercipta apa yang disebut dengan damai dan kasih. Iya, jadi saya pikir itu mari kita memberi informasi. Kita juga sadar betul memang banyak yang sekarang mengaku katakanlah yang berpartisipasi dalam acara pesta apakah Raja Parhata, Raja Persinabung yang memang ya tidak memahami dengan baik. Mereka juga tidak mengajarkan kita bagaimana beradat yang baik karena ada banyak
acara-acara adat Batak itu didominasi oleh Raja Parhata. Bahkan pernah saya mengatakan begini, ketika seorang orang tua yang mengawinkan anaknya, ketika dia mau menyerahkan ulus, untuk kata-kata yang mau disampaikan menyerahkan ulus ini aja harus dikatakan oleh yang Raja Parsinabuni. Kapan kita mengajari orang? Makanya saya bilang, buruma puang muli dan bodoh hono munang ko persakababahata nih, lau mangulus son niku. Sekarang itu diambil alih oleh, kenapa Raja Parsinabu tidak mengajari misalnya, kalau dia misalnya bersedia menjadi Raja Parhata di pesta, ajari dong yang punya hajatan. Dokonan non songnom madok tuburu. Bila penting ajari dia upasa si pasatonna ketika mengulusi burungnya. Iya. Mungkin itu salah satu dampak juga yang terkadang dalam satu forum perempuan tidak punya hak suara. Pada akhirnya dalam satu konteks yang demikian dia nggak mampu, nggak terbiasa gitu. Itu salah satu contoh loh gitu. Karena saya juga aktif di Punguan Marga saya di Batam. Jadi kalau ada satu case ketika kita mau menimbrung di forum itu, moloboru menak majo, langsung gitu tuh bahasa tuh, sering itu kita dengar, moloboru menak majo, dapur majo diurus. Ini udah bukan hal rahasia lagi, udah di mana-mana gitu loh. Jadi Dalihan Natolu tadi yang dibilang elek marboru tadi, tidak lagi yang tidak, ini boru nih kita tidak merasakan itu lagi. Mungkin masih banyak mungkin, tapi lebih banyak lagi yang tidak demikian. Nah ini tadi yang menjadi permasalahan di era sekarang ini. Bahkan itu satu contoh nih yang terjadi. Yang kedua, kalau dibilang tadi bahkan yang tertinggi itu tadi boru, ya, kehormatan ya. Begitu istilahnya, kalau aku tadi mendengar tadi Hatta Amang ini, kalau secara pribadi begitu bangganya aku baru Batak, ya. Tapi realitanya bahkan kita juga ada satu gerakan di Batam yang menjadi korban-korban kekerasan itu dalam rumah tangga itu halak kita. Jadi boru niraja yang kita katakan boru niraja, tapi anak niraja itu tidak bisa memperlakukan boru niraja itu selayaknya boru niraja. Justru diperlakukan layaknya budak lah atau apalah, nggak ngerti kita aja. Ya itu tadi yang saya katakan, karena kita tidak memahami apa yang disebut seperti apa yang disebut anak niraja, seperti apa yang disebut buruh niraja. Memang kita menyadari betul bahwa ada penyimpangan dalam pemaknaan itu, tapi kan kita tidak harus menyalahkan yang benar yang dulu itu, tidak kita salahkan itu, bahwa ada. Makanya saya sebutkan tadi, orang Batak mesti memahami seperti apa yang disebut anak niraja. Jangan jadi dipangasakon. Iya kan? Seperti apa kita menghargai, menghormati seorang yang disebut buruh niraja. Iya, itu yang perlu kita sampaikan. Oke, memang tata acara adat Batak itu memang didominasi oleh para lelaki. Iya, tentu ada sejarahnya itu. Tapi kan kita tidak harus mengatakan ketika di dalam upacara-upacara adat tidak katakanlah dilibatkan di situ boru atau perempuan, bukan berarti kita menuduh orang Batak itu lantas jadi tidak menghargai wanita. Kalau kita menggunakan kacamata dari luar, ya memang karena misalnya di sana bebas. Saya mau mengatakan begini, itu ketika seorang istri orang Batak datang, misalnya ada suaminya sedang lagi minum di kede, kebetulan ada tamu. Orang Batak dangolo paila, si boru Batak dangolo paila suaminya ditongani mangajana. Enggak mau dia. Dia barangkali menyuruh anaknya. Iya. Karena memang dia harus menjaga marwah suami, itu menurut pandangan orang Batak. Makanya dia menyuruh anaknya, dia tidak mau misalnya menjambak suaminya, memberitahu suaminya sedang berjudi, memanggil, itu tidak mau. Karena dia menjaga harkat martabat suaminya. Dia tidak mau mempermalukan itu. Di situ antara lain, kalau orang luar negeri barangkali kalau suaminya, dia bisa mengatakan, you salah misalnya. Kultur kita tidak mengatakan begitu. Oleh karena itu, kita tidak harus mengatakan, oh orang Batak istrinya nggak bisa ngomong gitu. Dia menjaga marwah suaminya. Karena tadi tujuannya
adalah asa mardame unang imuruhian nonisan gabe gaor di Jabu. Itu prinsipnya bahwa memang ada adat Batak kita itu yang memang sulit dilaksanakan sekarang, kita akui. Apakah adat Batak tidak bisa diperbaiki? Memang secara alamiah dia mengalami perubahan. Jelas itu tidak bisa dihalangi. Tapi apakah kita yang disebut sebagai banyak sekarang yang di kota mengatakan mau menyederhanakan? Iya. Saya pikir bukan pas istilah simplifikasi adat Batak. Iya. Karena kalau tidak disederhanakan pun, kalau itu dilaksanakan dengan baik, mestinya boido ayanggo padohannya koputuna jolo itiki torang nyari do. Misalnya taruh horotan na tua dang borongin. Sonari do na namar boring ala ngai do ko so namang mangujunakin. So agia berhua do penegara rada tula hula ngai tori pator mangido sawer. Kita yang membuat adat Batak itu menjadi rumit. Anggo putena jolo hurok majo mulo sanga do pe mulak siap pesta lautu balian na jolo. Ningok do pe tidak danak. Mulak siap pesta sanga do pe mamerek kauma, mangaligi hauma. Anggo sonari ngai pai mai ma bei pestai alania kasawer nama saud. Ate bu amang tan siswa nga jelas mengalami dungi hutan main nasi ate ngai berek kabun main. Dan saya pikir memang itu dari tata acara adat kita yang saya katakan tadi begitu luhur sesungguhnya proses adat itu dulu di mana dalihan natolu popak sial-sial ya. Raja. Sederhana sesungguhnya. Ya. Tetapi belakangan seperti yang saya katakan tadi ada tompangan-tompangan baru, aktualisasi baru, ada artinya ditompangkan aktualisasi dirinya di situ, ditompangkan juga biar kehebatannya di situ gitu. Jadi karena sudah biasa seperti di Toba, saya sekarang tinggal di Toba, dia bilang kalau nama jalan kita, tuh tapalapalai mak. Pesta sianu begini, pesta sianu begini, pesta sianu begini. Masa kita enggak? Berutang pun jadi. Akhirnya rumit. Iya. Kan di situ. Nah, di sini saya pikir ada sangat perlu ketika anak muda juga mau memberikan perhatian, ya minimal ingatkan orang tuanya dong. Jangan mau terpaksa kita. Apa kemampuan kita apa adanya lah. Iya. Walaupun dia nggak ngomong di forum, minimal bisik-bisik sama maknya, bisik-bisik sama bapaknya. Jangan nanti habis 200 juta di kampung, ngontrak rumah di Jakarta jadi kerepotan. Gitu. Iya. Jadi orang Batak itu memang tidak urok majo dang tu pa adat Batahi mabai susah tu nama ulah adat Batak. Ido. Adong ko padohan ni na tu nama dok. Najepe do suha-suha di naganjang. Artinya dang badik konot tahita tu halak na tumibuan na tu gajangan. Ido. Jadi gorang go sonari jolma sona dokon mang tan siso sinakin. Gabe ngani jalo. Mailei besone dang anggo dia ada Batak. Hurok majo na jului dak sone. Dang adong ada Batak nama bay susah. Nama ngulahun adat. Dakya nama ngulahun adat natikos mabay susay mana, mabay kautangon ni mana, mabay kaurahan ni mana. Iko si harro buhini jol mamulak sian pada datan ni halak Batak anggona julu. Ido dah. Ayo dah barindokon ikut molo mulak tulang. Aiko Maria iya do tulang ro. Ilio do masih tesnamin dah. Boy deh naung ilio tulang ai hian. Asar aja hoi beren waktu bumi biakin dah. Leo pasti tesnamin non. Akasoni ma cara-cara Batak bagaimana? Asa argaya na konna bolo hurang pergoduon na alai dang hurang di paradatonna. Jadi saya tadok ko saya teripul saudara tong saudara yang masa bolo aung ro maraha tulang ilului tulang kota ikut jololianon ahani togu roni ada Batak dangi pasomale ido ulah honot todo adat tanggung jawab pariana konon ido to ai boto yana konido
na patut ada tu hula-hula itu. Anggo sonari, anggo sojoleleo togu-togu roy, anggo sojoleleo pasi ulos. Olo hita mangulaon akaulau tu parenakono molo soapar yanakon niba kadungi kota. Anggo na jolo dangaung masa na sungune. Iboto yanakon do ada na sumatu hula-hula na tuboruna, tudonga tubuna. Jadi memang perlu nak pemaol, perlu memang buahi ta mangaleo hatorangan. Moliate ma itu berinisiatif Romanukun Gudanggo akan botosa hamin wang kasih sial lapis bapigaho do pehani kebetulan na memang nahu hari kotok kami dotik Gudanggo pe mulut sukun na mangatusi gabe buka pikiran ai dah kape songon rupanya salah sebenarnya apa yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi lahirlah mengatakan ada bata itu bertele-tele, itu memboroskan uang. Iya, kita yang melaksanakan itu. Yang praktek, yang biasa itu yang memboroskan bertele-tele. Ya, ya itu. Iya, betul. Artinya kalau pada akhirnya ada kesimpulan sejatinya adat Batak itu sederhana, tidak ribet ya. Itu garis tagline hari ini. Iya. Jadi dengan adanya penjelasan Prof di sini mungkin anak-anak generasi sekarang oh begini ternyata. Iya. Jadi bahkan mungkin teman-teman saya juga tidak akan takut lagi menikah. Karena banyak ketakutan teman-teman di sini di umur 27 ke atas itu ketakutan terbesar mereka ya. Banyak banget. Jadi